Saya banyak nih buku nih yang berdiri semua nih. Ini bukti-bukti bahwa Kristen itu sebenarnya adalah penerus agama pagan. Donditan, jangan nangis ya kalau ternyata narasimu bisa jadi blunder dan senjata makan tuan. Baik, langsung aja kita akan bahas agama siapa sebenarnya yang lebih mirip dan mengadopsi ajaran pagan. Salam saudaraku, saya yakin kita semua sudah nggak heran ya bahwa salah satu jurus andalan polemikus Islam dalam menyerang kekristenan adalah dengan memakai jurus cocokologi atau mencocok-cocokkan suatu dalil dalam kitab suci dengan fenomena-fenomena yang ada. Ada banyak polemikus yang sering memakai metode ini untuk menyerang kekristenan, tapi yang paling juara dan yang paling mahir menggunakan pola ini itu adalah Ustadz Kainama. Tapi sepertinya Ustadz Kainama sudah punya pesaing baru nih dalam hal cocokologi, yaitu Donditan ya. Dan memang sudah terbukti bikin konten cocokologi itu sangat digemari sekali oleh para pengikut mereka yang miskin wawasan dan juga tak punya daya analisa yang kritis. Sehingga mereka akan terus dibodohi dengan klaim-klaim cocokologi seperti dalam video ini contohnya. Saya banyak nih buku nih yang berdiri semua nih. Ini bukti-bukti bahwa Kristen itu sebenarnya adalah penerus agama pagan. Ya. Contoh misalnya yang di situ, yang di Bible, Yohanes 6 ayat 51 sampai 54. Waktu perjamuan kudus, Yesus bilang apa? Inilah tubuhku dan darahku, ya kan? Makan dan minumlah tubuh dan darahku, supaya engkau mengingat aku, gitu kan? Iya. Barang siapa makan tubuh dan minum darahku akan memperoleh hidup yang kekal. Itu sama dengan Dewa Osiris di Mesir. Dewa Osiris, tubuh dan darahnya juga dilambangkan dengan roti dan anggur. Barang siapa makan tubuh dan minum darah Osiris memperoleh hidup yang kekal. Baru tahu. Kira-kira kebetulan nggak pagan? Sama gitu ya soalnya. Mirip kan? Iya benar. Kemudian di Matius 27, 51, 52 kalau nggak salah. Ketika Yesus disalib, ya kan? Tabir bait suci terbelah dua. Iya. Ya kan? Dan terjadi apa? Gempa. Ya kan? Terus pada waktu Yesus dibangkitkan, mayat-mayat orang-orang kudus juga bangkit dari kubur, masuk ke dalam kota Yerusalem. Mayat bangkit dari kubur. Apa namanya? Apa sih namanya sih? Kalau mayat bangkit dari kubur namanya apa? Apa? Kok kiamat? Mayat, orang yang sudah mati, bangkit dari kubur. Apa zombie? Namanya apa? Zombie. Oh. Zombie keluar dari kubur, masuk kota Yerusalem. Cerita itu adanya cuma di Matius. Di Markus nggak ada, di Lukas nggak ada, di Yohanes nggak ada, Paulus nggak pernah cerita. Nah, cerita itu dari mana? Ternyata cerita itu adalah adopsi dari festival di Yunani yang namanya Festival Antesteria, yang memperingati orang mati bangkit kembali masuk kota. Yunani kan udah jelas pagan. Iya. Nah, kok mirip sama yang di Matius gitu? Apa kebetulan pagan? Baik, yang pertama Donditan mengatakan bahwa perjamuan kudus yang biasa dilakukan oleh orang Kristen itu mirip dengan ajaran pagan ya, yaitu yang diadopsi dari ritual Dewa Osiris ya. Jadi festival pagan yang dimaksud Donditan yang mirip dengan sakramen perjamuan Kristen itu adalah festival Koyak ya. Festival ini merupakan festival masyarakat merayakan kematian tokoh mitologi yaitu Dewa Osiris yang dibunuh oleh saudaranya sendiri yaitu Set. Festival ini merayakan kematian Osiris, namun ia diceritakan telah bangkit kembali. Festival ini berlangsung selama 30 hari dan masyarakat akan membuat tembikar di mana mereka akan menanam bunga untuk menunjukkan rasa cinta mereka kepada para dewa. Nah, biasanya dalam perayaan festival ini mereka akan melakukan ritual Mesir kuno, yaitu kue yang dibuat sebagai simbol Dewa Osiris yang dilahirkan kembali atau tumbuh kembali. Pada tahun 1960, Martin Layerson dalam bukunya The Great Osiris mengatakan,
Ritual yang dipraktikkan oleh pemujaan misteri Osiria sungguh luar biasa mengesankan. Festival besar tahunan ini dirayakan dalam 2 tahap. Yang pertama adalah untuk umum, ini dimulai di Abydos pada tanggal 17 Atir, yaitu tanggal 13 bulan November. Hari ini memperingati kematian Osiris. Dan maknanya ditegaskan oleh fakta bahwa hari ini adalah hari penanaman gandum setelah air bah di Sungai Nil surut. Dewa dan benih mati pada saat yang sama, karena biji-bijian adalah dewa dan dewa adalah biji-bijian. Kebangkitan dewa adalah kelahiran kembali gandum. Manusia hanya dapat ditebus melalui pengorbanan ilahi. Keabadian komunikan berasal dari Tuhannya pengorbanan yang dimakan dan merupakan ekaristi adalah dewa yang sekarat, terlahir kembali dalam biji-bijian. Jadi sebenarnya antara sakramen perjamuan Yesus dengan festival Osiris ini sangat jauh berbeda ya. Ceritanya beda, tujuannya beda, motivasinya pun berbeda. Kemiripan hanya ada di bagian roti saja ya, yang mana mereka juga membuat kue ataupun roti yang menyerupai dewa Osiris, lalu mereka juga melakukan ekaristi dengan kue tersebut. Tapi motivasinya jelas berbeda karena sakramen perjamuan kudus adalah sakramen yang memberikan peringatan kepada orang-orang percaya di masa kini terhadap karya Kristus di kayu salib, terhadap pengorbanannya dan penebusan Kristus di kayu salib untuk semua orang. Sedangkan Osiris, motivasinya sudah berbau mitos yang berkaitan dengan Osiris terlahir kembali dalam benih dan juga biji-bijian. Dan satu hal yang perlu dicatat, Osiris hanyalah merupakan kisah mitologi. Sedangkan Yesus Kristus adalah kisah yang memang benar-benar pernah terjadi. Lalu yang kedua, Denditan juga mencocokologikan orang mati bangkit masuk ke Yerusalem dalam Matius 27 ayat 50-54. Yang katanya mirip dengan festival Yunani Antesteria. Festival Antesterion adalah festival 3 hari yang secara harafiah berarti festival bunga, merayakan musim semi, anggur baru, dan kematian di awal hari raya. Orang Athena akan memakotai anak-anak yang berusia 3 tahun dengan karangan bunga. Festival ini mempunyai 3 tahapan, yaitu hari pertama disebut Pitoigia atau membuka guci. Hari pertama fokus pada pembukaan toples anggur baru, menuangkan persembahan kepada Dionysos, dewa anggur atau dewa pesta, dan berdoa agar meminum anggur dicampur dengan air, dan untuk anak-anak seringkali menerima sebotol kecil anggur mereka sendiri. Nah, ini jelas berbeda dengan perjamuan kudus yang ada di dalam gereja ya, karena di dalam perjamuan kudus, anak-anak belum layak untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Nanti ketika mereka sudah akil balik, mereka sudah sidi atau dianggap sudah dewasa secara iman, maka mereka akan mempunyai perjamuan kudusnya sendiri. Jadi berbeda dengan festival ini karena anak-anak pun dibolehkan mengikuti yang mereka sebut dengan cara meminum anggur. Lalu hari yang kedua yaitu Koes atau hari piala. Ini diisi dengan lomba minum dan suasana-suasana yang erotis. Koes diakhiri dengan pernikahan suci Dionysos dan juga ratu. Hal ini terjadi di ruang dalam dan biasanya ruangan ini tertutup kecuali pada malam hari. Dan ini tentu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh umat Kristiani ya, karena umat Kristiani tidak ada yang namanya lomba minum-minum ataupun menampilkan suasana-suasana yang erotis. Lalu yang ketiga disebut sebagai hari Pot, adalah hari terakhir dan didedikasikan untuk pemujaan orang mati. Mereka membuat pot berisi makanan tradisional untuk orang mati. Biji-bijian mentah dan biji-bijian yang dimasak atau disebut kolifa ditinggalkan untuk arwah para leluhur, dan ini mereka lakukan untuk menghormati arwah leluhur. Nah, mungkin pada hari ketiga inilah yang dicocokologikan Donditan dengan Matius pasal 27 ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat secara keseluruhan, Festival Antesteria ini sebenarnya sangat jauh berbeda dengan apa yang tertulis dalam Matius pasal 27. Kemiripannya pada Festival Antesterion itu hanya kecil sekali ya, yaitu pada hari ketiga di mana orang-orang memberikan pot lalu dimasukkan biji-bijian ke dalamnya untuk menghormati para leluhur mereka. Padahal festival-festival semacam ini juga banyak kok dilakukan di negara-negara lain. Contohnya seperti di Meksiko, mereka juga punya festival yang namanya adalah Festival Dia de los Muertos.
Festival ini juga pernah dibikin film animasinya ya, yaitu film Coco. Jadi sangat nggak logis sama sekali kalau kisah di dalam Bible yang benar-benar pernah terjadi disama-samakan dengan cerita-cerita mitologi pagan yang hanya berdasarkan mitos. Sebenarnya kalau kita mau pakai jurus yang sama seperti Donditan, justru Islamlah yang lebih mirip dengan ajaran pagan. Bahkan bukan hanya ajaran yang bersifat mitologi, tapi justru ajaran pagan yang kisahnya memang ada dan pernah terjadi serta dicatat di dalam sejarah. Yang dulunya milik sekte-sekte penyembah berhala, kemudian diteruskan dan dilanjutkan serta diadopsi oleh agama Islam. Ada banyak sebenarnya, contohnya seperti komentar yang dituliskan oleh salah seorang teman kita ini ya, dalam diskusinya di web Quora. Memang ini hanya merupakan bentuk diskusi, tapi teman-teman pasti tahulah apa yang dikatakan di dalam komentar ini, itu semuanya ada tercatat di dalam sejarah, dan nanti teman-teman bisa tahu sendiri. Pengaruh pagan sangat kuat di Arabia, tidak adil bila dikatakan bahwa Muhammad tidak dipengaruhi oleh lingkungannya. Sama seperti kita saat ini, Islam mempunyai paganisme di mana-mana. Tidak ada satu hal pun dalam Islam yang khusus untuk Islam. Yang pertama adalah haji yang merupakan amalan Hindu pagan. Mengelilingi kotak berjalan antara Bukit Safa dan Marwa, serta mencukur kepala. Jadi semua ritual yang disebutkan ini mempunyai kaitan yang sangat erat dengan sejarah agama pagan ya teman-teman. Lalu yang kedua, simbol bulan sabit milik Hubal, dewa bulan yang juga merupakan Tuhan lain yang disembah di Ka'bah pra-Islam. Alangkah kebetulan saat ini simbolnya terlihat di luar tempat ibadah dan bendera Islam. Muslim akan memberitahu Anda salah satu dari dua hal. Bulan sabit mewakili kalender lunar atau Kekaisaran Ottoman. Tidak ada satupun dalam Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk menjaga simbol ini. Tetapi mereka tetap melakukannya karena mengetahui dengan baik sejarah simbol dan hubungannya dengan Hubal. Bagaimana cara menghancurkan berhala di Ka'bah tetapi tetap mempertahankan simbol bulan sabit? Semuanya pagan. Jadi masuk akal juga ya teman-teman. Kenapa tradisi itu tetap dijaga padahal awalnya merupakan tradisi-tradisi pagan? Dan tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran untuk menjaga dan tetap memelihara tradisi-tradisi ini loh. Lalu yang ketiga, bahkan doa atau sholat 5 waktu pun adalah pagan. Orang-orang pagan kuno menghadap Mekah dan berdoa 5 kali sehari. Jadi Muhammad sudah melakukan itu. Dia mengarang cerita tentang kunjungan malam dengan berbicara kepada Musa. Hahaha, ini palsu sekali. Tidak ada satupun saksi yang dia punya. Benar-benar penipuan. Suatu hari saya melakukan kunjungan malam ke matahari dan cuaca sangat panas. Bahkan arahan berdoa pun berasal dari pagan Muhammad mengubahnya menjadi Mekah karena orang-orang Yahudi mengolok-ngoloknya. Sahih Bukhari volume 3 buku 31 nomor 222. Nah, kesimpulannya sekarang teman-teman, jika kita melihat kedua perbandingan ini antara Kristen yang dituduh sebagai ajaran pagan oleh Donditan dengan Islam yang disampaikan di dalam komentar teman kita ini, menurut kalian agama manakah yang lebih mendekati ajaran pagan? Kristen atau Islam? Saya yakin yang akal sehatnya masih jalan pasti paham akan hal ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.